So hi, aku Vivi. Aku dari Indonesia. Aku nikah sama bule Finland. Namanya Yarko. Tapi biasanya kita sekeluarga manggilnya Japi. Maksudnya aku sama keluarga dia manggil dia Japi. Termasuk teman-teman aku. So di sini aku mau cerita tentang gimana kita ketemu. Jadi kita ketemu dulu itu di Bali. Di Bali kita ketemu. Waktu itu aku lagi kerja di Bali, entertainer, penyanyi cafe gitu. Terus habis itu dia lagi liburan kerja. Dia lagi habis dari Gili, habis itu dia ke Kuta. And then kita ketemu, kita ngobrol. Awalnya sih aku cuek aja. Terus lama-lama dia sering datang hampir tiap hari ke cafe ini. Belum disebut gak sih? Ke Hard Rock Cafe Bali. Ya, dia hampir tiap hari seminggu gitu, berturut-turut tiap malam dia datang ke situ. Dan di hari pertama itu dia coba kayak memperkenalkan dirinya karena dia tahu aku penyanyi. Waktu itu dia ngeliat aku, tapi itu kayak sesi-sesi terakhir gitu, di 40 menit terakhir ya, 40 menit terakhir hampir selesai. Dan kafenya juga mau tutup. Terus habis itu udah besoknya dia datang lagi, terus datang lagi. Lama-lama kita nih jadi temenan, terus sering makan siang bareng, sering nongkrong bareng lama-lama. Terus sampai itu aku di bulan Maret, terus dia datang lagi di bulan Mei. Terus nggak nyangka gitu kan, awalnya ya biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Dan waktu itu emang pure pengennya temenan sih gitu. Dan aku juga nggak pengen pacaran juga gitu, nggak pengen ya pokoknya nggak pengen jalin hubungan gitu yang serius. Lebih lebih mikir-mikir gitu, apalagi bule kan gitu. Jadi takut aja gitu kalau misalnya dia nih seandainya sama kita nih, di negara kita sama kita, tapi pas waktu balik di negaranya dia punya orang lain, dan aku nggak mau kayak gitu. Terus aku sempat mikir kayak gitu sih, jadi nggak kepikiran buat serius. Jadi aku pengennya temenan aja, jalanin aja dulu, maksudnya kayak temen gitu, nggak ada yang spesial. Lama kita ngejalin nih hubungan nih, sampai akhirnya aku ada beberapa trip, sekali trip lagi itu di Myanmar, dan dia datang juga. Dan itu ngebuktiin ke aku kalau misalnya dia oke, ini orang kemana aja gue pergi dia ngikut. Terus masalah di situ gue kerja, dia liburan gitu, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Dan di situ dia juga kayak kayak nunjukin perasaannya gitu, kalau ini lo, gue sayang sama lo gitu ya, maksudnya gitu. Aduh, sorry ya, aku agak kagok ngomongnya karena aku nggak biasa ngomong di kamera, kayak malu gitu. Terus apalagi ya, aku lupa. Terus habis itu aku di Myanmar ada beberapa bulan, dia cuma beberapa minggu gitu datang nginap. Dan sama kayak hari-hari sebelumnya waktu aku di Bali, akhirnya kita nikah itu tanggal 8 Agustus 2019. Yes, kita kenal 2018. Terus apa lagi ya, suami aku itu waktu itu kerjanya di Saudi kebetulan. Jadi
lebih gampang ke Indonesia daripada dia harus balik ke Finland. Maksudnya daripada dia harus jauh-jauh ke Finland kan. Jadi dia akhirnya ke Indonesia lah, liburan ini nemuin aku. Gitu ceritanya. Terus apa ya, aku tadi mau ngomong apa ya, lupa. A few moments later. Tadi kita married udah, kita pacaran udah, apa lagi? TikTok, TikTok, TikTok. Oke, nerusin obrolan yang tadi, sorry. Karena aku harus nyusuin anakku yang kecil. Aku baru lahiran kemarin, so ya. Anyways, terus habis itu dia bikin aku tuh kayak have a good impression for him. Nih orang beneran serius nggak sih sama gue gitu kan. Sempet nih ada kejadian yang bikin kita berantem. Dibilang pacaran sih enggak, cuman posisinya waktu itu kita udah deket banget kan. Terus habis itu ada masalah, udah kesel banget nih, udah nggak bisa. Terus habis itu aku minta udahlah kita break up aja gitu. And dianya bilang nggak mau gitu, gue nggak mau break up sama lo, gue sayang sama lo gitu katanya, seriusan nih gitu. Terus ya udah kita jalan sampai akhirnya kita nikah. Abis itu kita dikasih anugerah anak kembar yang dari keluarga aku itu adalah kado terindah, karena di keluarga aku nggak punya, maksudnya nggak ada gen kembar gitu. Tapi di keluarganya suami aku, di keluarga Jaki, mereka tuh adalah 3 dari saudaranya itu, 1 dari ibunya. Jadi ibunya punya adiknya itu punya anak kembar juga, dan sekarang udah gede, tapi kembarnya kembar cewek cowok gitu. Terus dari bapaknya itu ada 2 kalau nggak salah kembar juga, tapi nggak tahu kembarnya identik atau enggak, aku nggak tahu. Itu yang bikin keluarga aku tuh seneng banget, karena di keluarga kita nggak ada anak kembar, dan itu adalah cucu pertama laki-laki dan kembar, tapi kembarnya nggak identik. Anakku kembarnya nggak identik, jadi beda ketuban gitu. Terus ketika aku kasih tahu suami aku punya anak kembar, karena sebelumnya itu waktu aku sempat di Jakarta karena aku sempat nyanyi dan kerja di Jakarta juga ya. Habis itu aku kasih tahu suami kalau aku hamil anak kembar. Dia nggak percaya, akhirnya aku kasih tahu USG-nya. Itu pun baru ketahuan setelah 3 bulan, 3 bulan menuju 4 bulan. Jadi 1 bulan itu waktu aku periksa ke dokter, itu USG-nya cuma 1 anaknya, kelihatan banget cuma 1. Awalnya nggak ada yang percaya sama aku, kok bisa nggak kelihatan sih gitu. Ya gimana dong, dokternya cuma ngasih lihat 1 aja di foto USG-nya, ultrasonik gitu. Terus habis itu sempet kaget di Surabaya waktu itu tuh Lebaran kalau nggak salah, Lebaran tahun kemarin. Iya, setelah Lebaran kalau nggak salah, lupa deh pokoknya. Itu akhirnya aku sama kakakku kaget dong, anaknya kembar, dan itu cowok, dan aku pengen banget anak cowok. Terus habis itu waktu aku hamil 1 bulan ke 2 bulan itu kan parah banget sakitnya, kayak muntahnya itu sampai aku nggak bisa makan. Sehari itu bisa 4-6 kali muntah, dan itu muntahnya kuning. Dan aku juga punya kayak stomachache, like GERD, asam lambung. Aku punya asam lambung itu yang bikin aku muntahnya jadi kuning. Jadi makan itu aku cuman makan nasi putih, nggak bisa makan yang lain, nasi putih sama kuah. Dan itu pun
muntah. Aku kasih makan apapun muntah. Dan aku cuman makan roti sama susu. Tahu kan susu Ultramilk UHT yang coklat gitu. Dan itu setiap hari, setiap pagi. Dan aku selalu kasih nasiku itu garam. Dan bayangin itu posisi aku 1-2 bulan itu aku tersiksa. Sorry, bukan tersiksa, maksudnya itu sakitnya sakit banget. Karena pertama, lu hamil, lu tinggal sendiri, bayangin aja. Kedua, nggak ada siapa-siapa. Yang bantu cuma tetangga dari kosan. Waktu itu gue ngontrak sih, bukan ngekos ya, samalah ngontrak. Terus habis itu yang dimana aku tuh makan sehari sekali itu, maksudnya makan nasinya ya, sisanya itu minum susu sama roti. Udah tiap hari selama 2 bulan. Dan aku cek kehamilan di bulan kedua karena aku udah nggak bisa jalan, udah sakit banget, udah ngedrop banget sampai nggak bisa jalan. Yang bikin kita apa ya, berdua kesulitan itu karena kita long distance. Aku sama Japi itu long distance sebelum menikah sama setelah melahirkan. Jadi itu tuh yang ngalamin baby blues. Kalian pasti tahu rasanya gimana kalau kalian punya anak kembar habis ngelahirin, terus ditinggal suami, kerja jauh, long distance kayak gitu. Pastinya nggak enak banget. Dan itu ya, aku ngalamin itu baby blues yang sampai apa ya, sampai nangis tuh berhari-hari. Karena waktu itu aku tinggal di apartemen. Jadi suami tuh nemenin waktu setelah lahiran, karena dia nggak bisa datang pas lahiran karena dia nggak dapet tiket dari Saudi. Jadi dia bisa datangnya setelah hari lahiran gitu. Setelah lahiran dia datang sampai berapa bulan ya, sebulan atau 3 minggu gitu. Dia balik lagi ke Saudi. Itu aku tinggal sendiri di apartemen. Sempet ngalamin yang kesusahan banget karena baru pertama kali punya anak, dan itu kembar, dan itu ngurus sendiri. Tapi untungnya ada keluarga aku yang selalu selalu nguatin, selalu nemenin. Apalagi abahku, aku manggilnya abah ya, abah sama umi. Jadi gitu, abahku tuh pulang kerja langsung ke situ karena tempat kerjanya deket sama apartemenku gitu. Lalu kita jalanin sampai akhirnya suamiku itu kontrak kerjanya selesai. Dia akhirnya ke Surabaya nemenin aku. Kita sempat liburan ke Bali dulu, ketemu orang tuanya. Jadi orang tuanya belum pernah ketemu aku sebelumnya. Waktu nikahan dia mereka nggak bisa datang karena ibunya Japi itu sakit kakinya atau apanya gitu waktu itu. Terus habis itu dia nggak bisa naik pesawat karena kalau naik pesawat kena getaran dia sakit gitu. Di Bali itu pertama kali, that's a really good moment di sana, ya kan? Christmas di sana, terus habis itu tahun baru juga di sana. Jadi itu pertama kali ketemu sama keluarganya semua, kecuali kakak nomor satunya Japi. Maksudnya kakak laki-lakinya. Jadi Japi tuh punya kayak 3 bersaudara gitu. Satu kakaknya cowok, Japi anak kedua, sama kayak aku anak kedua, sama adiknya cewek gitu. Terus udah ketemu keluarga segala macem. Berlanjutlah kita drama ada drama lah di sini, di perjalanan hidup kita berdua itu. Jadi kita mau ngurus surat-surat ke Finland. Terus tapi ada problem nih, gara-gara aku bikin akte lahir anakku, minta tolong sama orang gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Kayak abahku itu ditawarin, nggak tahu abahku nanya ya sama orang, bisa nggak nih bikin akte lahir anak tapi bapaknya warga negaraan lain gitu.
Karena kan kita nggak tahu apa-apa nih, kita nih ceritanya baru pertama kali, belum ngerti apa-apa. Terus habis itu abahku itu nanya sama orang kecamatan. Aku lupa, bentar. Iya, nanya sama orang kecamatan. Terus habis itu orang kecamatan yang bilang, oh bisa pak, gini. Tapi karena kan anaknya anak orang luar, alasannya gitu. Terus habis itu kata abahku, gimana? Tanya sama aku, gimana dek, mau nggak tapi bayar segini gitu. Dalam hatiku, aku tanya Japi dulu ya gitu. Waktu itu dia minta untuk 2 bayi itu, 2 anak itu dia minta 500.000. Aku mikir-mikir, oke, karena aku yang bodoh, aku belum tahu apa-apa, aku nggak ngerti apa-apa. Jadi, dan kebetulan tuh waktu itu nggak ada yang bisa bantu aku untuk bikin itu. Akunya nggak bisa karena aku harus jaga 2 anak, ya kan. Meskipun kakakku bantuin di rumah, cuman kan dia juga dagang. Kakakku perempuan, dia dagang, dia harus jaga anaknya juga. Anaknya udah gede-gede sih, cuman yang satunya itu masih TK gitu kan. Terus habis itu kalau ditinggal kasihan, dia pulang jam 9, pokoknya pulang sekolah aja jam 9 jam 10. Sedangkan kalau mau bikin itu tuh harus pagi kan gitu loh, harus pagi jam 8 karena ngantri. Dan waktu itu waktu itu aku nggak di apartemen ya, waktu itu aku di Sidoarjo karena KTP Sidoarjo gitu kan. Udah ganti sebelumnya KTP Surabaya, terus ganti ke Sidoarjo segala macam. Terus akhirnya tahu nggak sih, itu tuh dibikin ribet banget gitu kan, dibikin ribet. Akhirnya ya mau nggak mau kita minta tolong sama orang kecamatan itu segala macam. Taunya dong kena tipu gitu deh, kena tipu. Aduh, kalau inget-inget itu sedih. Proses mau ikut suami ke Finland aja seribet itu gitu loh. Dari yang aku ngalamin yang pengen banget ke Finland, karena suami kan ngebet banget pengen bawa si kembar ketemu sama orang tuanya di sini, karena kan kita di Indonesia terus, di Surabaya terus, ketemunya juga sama warga aku gitu. Maksudnya itu terus maunya gantian gitu kan. Cuman kan waktu itu prosesnya terlalu lama. Jadi gitu. Nanti kalau misalnya mau aku ceritain detailnya tentang itu tadi, tentang pembuatan akte lahir yang ditipu sama orang kecamatan, sama kalau misalnya ada yang mau tahu gimana caranya daftar pernikahan, maksudnya campuran gitu Indonesia dan Finland, nanti aku juga bisa bikin videonya tapi terpisah kayaknya, karena ini udah kepanjangan menurut aku videonya. Aku udah punya anak ketiga, jadi udah 2 kembar, cowok-cowok, sekarang cewek. Alhamdulillah, sudah lengkap semuanya, bahagia. Aku sama Japi tuh pengantin baru, dan untungnya kita tuh sama-sama saling ngerti satu sama lain, saling support. Loh, yang satu lagi kesel, yang satu nenangin. Kalau aku yang lagi lagi uring-uringan, dia yang nenangin. Jadi saling mengisi satu sama lain. Karena menikah itu nggak cuma cinta aja, menikah itu juga saling mengerti, saling mengisi satu sama lain. Jadi kalau misalnya di pernikahan kalian ada lika-liku, gak apa-apa, tenang, berpikir positif, cari jalan keluar, diomongin jalan terbaiknya gimana. So itu aja, terima kasih buat semuanya. Kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Bye bye.